Kembali lagi bersama saya Talau di film Hack tahun 2018. Hack bercerita tentang turis yang berlibur musim panas di negara Kamboja. Dia bertemu wanita yang identik dan beda dari yang lain. Dia terpikat dan mendekati wanita itu. Tanpa dia sadar, ternyata wanita itu menyimpan misteri yang dia tidak tahu sama sekali. Dia pun merasa nyawanya sedang dalam bahaya ketika dekat wanita itu. Berlatar di negara Kamboja, cerita dimulai dua orang turis duduk lagi main catur sambil menikmati suasana di tepi pantai. Turis ini bernama Ben. Dia melihat cewek berpayung melewati tempat duduknya. Ben langsung ajak berkenalan karena Ben melihat cewek ini beda dari yang lain. Tapi si cewek jual mahal sama Ben lalu pergi. I'll be right here. Ketika Ben lagi berkumpul sama temannya, ternyata wanita tadi datang mendekat ke arah Ben. Dia bilang maaf sama Ben soal tadi siang. Dia ajak Ben minum berdua di tepi pantai. This is nice. Si cewek perkenalkan diri, dia bernama Amber. Ben bilang dia besok mau pergi mancing sama temannya. Jadi malam ini dia terakhir di sini karena Ben mau mancing ke pulau lain bersama temannya. This will take the edge off. Setelah makan malam, Amber langsung ajak Ben ke penginapannya. Ben menunggu di atas ranjang. Amber ganti baju. Setelah keluar, mata Ben melotot. Begitu juga sama admin. Karena Amber keluar tanpa busana lalu masuk lagi pakai baju. Lalu Amber bilang sama Ben, tidak sekarang dulu ya. Simpan dulu tenaga kamu. Ben pun balik dalam keadaan bertanya-tanya. Good night. Ketika Ben jalan santai, dia melihat Amber diganggu oleh orang lain. Sebagai pria jantan, Ben langsung hajar orang itu. Pada akhirnya mereka berdua lari juga. Orang itu mengejarnya pakai parang. Lagi sembunyi, Amber langsung keluarkan Johnny Ben buat di kop-kop. Orang itu tidak menemukan mereka. Ben pun bilang sama temannya dia tidak jadi ikut karena ada tugas yang dia selesaikan dulu. Teman-temannya mengerti juga karena temannya tahu kalau Ben lagi dekat sama Amber. Malam hari, Ben dan Amber langsung party dan joget-joget lalu berfoto dengan HP Amber. Lalu Amber melihat pria tadi siang. Amber pun bilang sama Ben untuk ke toilet dulu. Ben pun melihat isi galeri dari HP Amber. Ben pun kaget melihat Amber lagi bercumbu tapi dengan wanita lain. Itu tandanya Amber jeruk makan jeruk. Ben merasakan oleng. Dia pergi ke toilet mencari Amber, tapi Ben ketemu sama orang yang mengejarnya tadi siang. Lalu Ben pun dihajar. Hey, look who it is. Terlihat Amber berjalan santai tapi penampilan yang sudah beda dan tiba-tiba orang itu terlempar dengan sendirinya. Begitu juga dengan dua anak buahnya. Merasa aneh, orang itu pun pergi. Pagi hari, Ben dibangunkan sama penjaga tempat. Ben pun meninggalkan tempat ini. Di sisi pria yang menghajar Ben semalam, dia diganggu oleh hal lain yang tidak terlihat. Seperti pintu mobilnya terkunci sendiri. Ditambah suara musik yang nyala sendiri. Begitu kerasnya, tidak bisa dimatikan juga. Lalu sabuk pengamannya melilit ke leher dia dan metong di dalam mobilnya sendiri. Di tempat Amber, dia pun kejang-kejang sendiri entah kenapa.
Setelah tenang, Ben melihat Ambar yang memar. Dia jadi marah, apakah orang kemarin yang buat ini kepadamu? Tapi orang itu sudah lewat di mobilnya sendiri. Ambar bilang dia tidak tahu sama sekali. Dia bilang sama Ben dia mengidap penyakit elipse. Hal itu membuat badannya memar sendiri. Ambar menyuruh nginap dulu di sini biar polisi tidak curiga sama Ben, karena Ben lah orang terakhir ketemu sama dia. Ben dan Ambar pergi ke apotek beli obat untuk luka Ben. Keluarlah dokter langsung bicara asing dan Ambar pun keluar. Setelah Ben dapat obat dari dokter, dia bicara asing lagi. Karyawan dia bilang kau lagi diikuti oleh roh jahat dan kematian mengikutimu. Dokter memberikan ramuan kepada Ben, berikanlah ini kepada pacarmu. Malam hari mereka bercinta lagi. Pagi hari Ben buat teh hangat kepada Ambar. Hal aneh terasa oleh Ben. Setelah dia dibelai dari belakang, Ben melihat ke belakang tapi tidak ada orang sama sekali, alias tidak ada Ambar. Ben langsung kepikiran dari ramuan yang diberikan oleh dokter tadi siang. Lalu Ben masukkan ke dalam tehnya Ambar, lalu diberikan kepada Ambar. Setelah minum, Ambar ajak Ben jalan-jalan keluar, tapi Ambar langsung jatuh dan kejang-kejang mengeluarkan busa di mulutnya. Look at me. Melihat Amber begini, Ben langsung pergi ke apotek kemarin minta tanggung jawab sama dokter itu karena ramuan yang dia berikan. Dokter dan karyawannya pergi ke tempat Ben. Amber sudah duduk dengan rambut menutup wajahnya lalu kejang-kejang seperti kesurupan lah di tempat kita. Terlihat juga dokter pencet jempol kaki Amber. Lalu dokter pun mulai ritualnya dengan menandai badan Amber dengan simbol-simbol aneh. Dokter bilang roh jahat dia ini bilang namanya Diona. Lalu Ben tidak percaya sama dokter ketika dokter mau mengancamkan nyawa Amber. Ben bilang dia lagi sakit elipse lalu menyuruh mereka untuk keluar semuanya ketika Amber memanggil nama Ben. Setelah kejadian tadi, Ambar dan Ben berendam di dalam bathtub. Ben melihat luka dari Ambar. Ben tanya ini kenapa? Ambar bilang ini jejak operasi karena dia kembar siam. Jadi saudaranya tidak selamat pas melahirkan dia. Ben tanya siapa nama saudaramu? Ambar bilang Diona. Ben langsung terdiam karena nama tadi sama yang diucapkan oleh dokter. Pagi hari Ben bangun melihat Amber buang baju lalu dia bakar. Ben tidur lagi. Ben bermimpi melihat Amber tapi ini Ambernya ada 2 orang. Lalu bilang bergabunglah sama kami. Ketika mojok berdua, Ben tanya kemana teman sekamar kamu sebelumnya. Ambar bilang dia sudah balik. Kok bisa balik dia padahal koper dan bajunya kamu bakar tadi pagi? Ambar bilang pertama datang dia bawa 3 koper. Lalu Ben ambil HP Ambar perlihatkan foto mereka lagi bercumbu. Hal itu membuat Ambar marah dan bilang iya saya sudah tidur dengan dia. Dia lebih beringas daripada kamu Ben. Mendengar hal itu Ben langsung pergi meninggalkan Ambar. Lalu Ambar merengek juga jangan ditinggalkan. Begitulah cewek disuruh pergi ketika pergi benaran malah mewek. Ben! Ben, wait! Ben! Sebenarnya terjadi teman Ambar itu tidak balik, melainkan Ambarlah yang menangkap temannya lalu dijadikan tumbal. Lalu dia dibuang ke dalam air yang dibungkus dengan kain putih yang diikat.
Sementara itu Ben telepon temannya untuk menyusul, tapi temannya udah balik dan ketemu di sebuah bar. Teman Ben bertanya, apa yang terjadi sama kamu? Apakah teman cewekmu sudah kabur? Sebelum berpisah, temannya kasih cewek satu untuk puaskan Ben, tapi Ben menolak hal itu dan pulang ke penginapannya. Pagi hari Ben dapat video dari Ambar. Di video Ambar bilang dia tidak mau hidup lagi, tidak ada yang sayang sama dia lagi. Dia akan akhiri ini semua. Namanya juga masih sayang dan cinta. Ben langsung lari ke tempat Ambar. Sampai di tempat Ambar, Ben melihat Ambar sudah terkapar. Ben berusaha untuk muntahkan apa yang Ambar makan dan berhasil. Ambar pun terselamatkan. Paginya Ambar bilang ada orang bernama Deres. Dia buka jasa pengobatan. Dia bisa obati penyakit seperti saya ini. Ambar minta sama Ben untuk temani dia ke tempat Deres yang berada dalam hutan. Setelah lama jalan mereka berhenti. Lalu Ambar bunyikan klakson mobil berharap ada orang yang datang. Setelah menunggu tidak ada orang yang datang, lalu Ambar keluar masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba ada orang yang menuntun ke arah Deres. Mereka berdua langsung ikuti. Setelah sampai di tempat Deres, mereka dijamu. Lalu Ambar langsung ke intinya, apakah kamu bisa obati saya? Deres langsung keluarkan kalungnya lalu digoyang-goyang depan Ambar. Dia bilang ini roh terlalu kuat, dia ingin tahu namanya. Deres bilang namanya Diona. Hal itu membuat kacau retak. Ben dan Ambar pun kaget. Ben tetap aja tidak percaya semua ini omong kosong ini. Deres yang kamu lihat ini seharusnya apa? Ambar minta untuk buangkan roh itu dari tubuhnya. Deres bilang sama anggotanya untuk bawa Ambar ke ruangan khusus dan kau Ben bisa ikut karena kau dibutuhkan nanti. Kedua tangan Ambar diikat, Ben dipakaikan baju khusus. Deres bilang kau harus jaga dia, jangan pernah dilepaskan ikatannya sebelum roh dari saudaranya lenyap. Deres bawa kambing, kau harus potong kambing ini ketika dia menyebutkan namanya. Karena roh keluar akan masuk ke dalam kambing yang terpotong lalu mati bersama. Kau harus selamatkan pacarmu ini, ingat jangan pernah lepaskan dia. Setelah Deres pergi, Ambar bilang dia tidak mau begini, dia ingin pergi. Jangan, Ambar, ini akan segera berakhir. Lalu Ambar kejang-kejang dan obor mati satu. Ben jadi bingung apa yang harus dia buat. Ambar bilang dia butuh obat-obatnya sekarang. Kalau kamu cinta sama aku, lepaskan aku, Ben. Tapi Ben menolak. Ambar pun teriak. Lalu Ben mendekat ke arah kambing lalu tanya nama, tapi masih Ambar. Ambar bilang ini sudah berakhir karena dirinya lebih enak sekarang. Dengan rayuan wanita, Ben langsung lepaskan ikatan Ambar. Lalu Ben terhenti setelah Ambar ucapkan terima kasih dengan nada yang berbeda. Ambar jadi kesal karena tidak jadi dilepaskan. Dia pun maki-maki Ben. Tiba-tiba keluarlah makhluk kasat mata dari tubuh Ambar. Ben melihat itu berkata, apa ini? Makhluk itu mengangkat Ben, buat dia susah bernapas. Lalu Ambar melukai dirinya dan Ben terjatuh hingga makhluk itu lenyap dan Ambar ditolong oleh Ben, tapi Ben pingsan. Sadar-sadar Ben sudah tergantung terbalik yang kakinya sudah dibalut kain putih. Ambar pun lalu pergi. Masuklah nenek-nenek sambil bawa parang dan perut Ben dibelah hingga Ben pun metong.
Ternyata Ben dijadikan tumbal selanjutnya oleh Ambar, sama yang dia lakukan sama temannya dari Ambar. Di akhir film Ambar dijemput oleh dokter. Ternyata mereka kerjasama agar Ben bisa masuk ke dalam perangkap mereka dan jadikan tumbal oleh Ambar, dan film pun tamat. Hikmah di film ini, janganlah cepat suka sama wanita yang baru kita kenali. Wanita itu ada bahaya, ada enggaknya. Seperti Ben dapat wanita yang bahaya sampai nyawanya jadi melayang. Tipu daya wanita emanglah dahsyat, itu ada dalam Al-Quran. Sang pencipta sendiri yang bilang ya. Makasih.